kasih sudah hadir karena hari ini setelah saya pelajari ternyata ada satu topik lagi yang sangat penting yang menarik buat Anda sebelum saya kasih contoh soal ujian akhir UAS. Jadi kita akan bertemu satu kali lagi kalau bisa di hari Sabtu atau di minggu depan, minggu tenang, nanti saya beritahu jadwal persisnya. Satu kali pertemuan untuk latihan UAS, karena setelah saya lihat ada satu topik yang penting sekali, yang praktikal, praktis, yang perlu Anda kuasai. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Tidak mudah Anda cari pengalaman ini di tempat lain, informasi yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, yaitu saya ingin mengajak Anda melihat bagaimana kalau kita mengimplementasikan kontrol sistem yang sudah kita pelajari, feedback control, dihubungkan dengan gain margin dan phase margin. Jadi bagaimana kita mengetahui sistem itu stabil atau tidak stabil? Sebelumnya kita sudah lihat misalnya, ini ya, misalnya coba saya share. Sekalian saya nyalakan. Sudah kelihatan ya? Tolong konfirmasi, sudah bisa melihat? Sudah bisa kelihatan slide saya? Ini dari slide lecture 12, Time Domain Control Design nomor 1. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ingat ini saya ambil contoh yang sederhana, suatu kontrol sistem yang pernah kita lihat di slide lecture nomor 12. Saya pakai contoh lagi, ada suatu kontrol sistem, ada suatu plan sistem yang ingin kita kendalikan 1/5s² tambah 6s tambah 1. Kemudian feedbacknya misalnya di sini punya sensor gainnya 1. Kita ingin menggunakan proportional control untuk meningkatkan performance-nya. Jadi bisa transient response supaya cepat, kita ingin KP pada nilai tertentu. Ini sistem order 2 yang ingin kita kendalikan. Kemudian kita bisa analisis dua hal sebelumnya. Kalau karena ini sederhana second order, kita bisa lihat persamaan karakteristiknya. Kita buat menggunakan black formula. Persamaan karakteristiknya seperti ini. Ya, kalau kita asumsikan KP sama dengan 1, kita bisa pakai, misalnya kalau kita pakai KP sama dengan 1, kita bisa dapat akar-akarnya dari persamaan karakteristik tersebut. Kalau KP sama 1 di sini berarti 2. Kita bisa menggunakan fungsi ini, kita dapat pol dan zeronya dari fungsi transfer dari dari persamaan karakteristik ini. Ya, dari persamaan karakteristik ini. Nah, fungsi transfer dari persamaan karakteristik ini menentukan sistem itu stabil atau tidak. Kita lihat kalau KP atau proportional gain kita naikkan, kita lihat di sini polnya mulai dari real minus 0,3 dan minus 0,8, kemudian menjadi bilangan kompleks dan mulai terjadi osilasi. Ya, kalau kita menggunakan SISO tool, nah, di sini misalnya kita menggunakan SISO tool, saya sudah siapkan. Misalnya dari SISO tool. Mana SISO tool? Oke. SISO tool ini saya sudah pakai fungsi transfer yang sama tadi. Nah, kalau Anda masih ingat SISO tool. Jadi saat ini KP pada saat C, kontrolernya KP sama nilainya 1, itu kita ada bentuk kotak di sini. Berarti lokasi sekarang polnya ada di sini, tidak punya zero. Kalau dia KP sama dengan 0 atau open loop, nah ini pada saat persamaan karakteristiknya 15s² tambah 6s tambah 1. Nah, kalau
Kalau 1/5 S kuadrat tambah 6S tambah 2 karena KP-nya bernilai 1, dia sudah berada di sini. Ya, kita bisa pindah-pindahkan ini. Nah, kemudian kita lihat dari body loop transfer function, ya, ini kelihatannya seperti ini. Anda sudah latihan minggu lalu cara mencari gain margin. Contoh soal di UAS. Di sini kalau Anda lihat gambarnya body plot adalah di sini yang body plotnya yang adalah menampilkan body plot dari error ke sebentar, adalah body plot dari bagian mana ya, ini kelewat. Ini ada yang loncat nih. Jadi body plot dari E ke L misalnya, dari error ke L, misalnya L itu output dari sensor dari feedback. Jadi itu namanya loop transfer function atau sering juga disebut forward path transfer function. Jadi kita ingin menganalisis kestabilan dari closed loop system. Kalau kita pakai body plot, kita cukup menganalisis body plot dari E ke L, bukan dari R ke C, tapi dari E ke L. Jadi body plot ini adalah loop transfer function dari error ke L, jadi disebut loop transfer function dari E ke L. Kenapa? Karena Anda sudah lihat di sini bahwa kemarin waktu pembahasan body plot, bahwa 1 tambah H kali G, ya, dari videonya, ini akan, kalau sama dengan 0, ini sama dengan 0, artinya H kali G sama dengan -1. Itu mengakibatkan closed loop ini menjadi tidak stabil, karena menyebutnya yang di bawah, ini di bawah per nih, menjadi 0, menjadi dia akan membludak. Nah, kalau interpretasi H kali G sama dengan -1 yang membuat ini meludak, berarti fungsi transfer dari error ke L sini, yaitu loop transfer function, itu memiliki magnitude sama dengan 1 atau 0 desibel, dan fasenya minus 180 derajat. Minus 180 derajat karena itu di sini sama dengan -1. Itu yang membuat sistem tidak stabil. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang body plot, ini adalah kalau dia punya body plot magnitudenya 0 desibel dan memiliki fase minus 180 derajat, mengakibatkan fungsi transfer closed loop ini menjadi meludak atau tidak stabil. Jadi kita cukup dari H per G kalau dari point of view fungsi transfer. Tapi kalau kita pakai root locus atau pole gambar yang tadi, kita harus plot persamaan karakteristiknya. Jadi cara pandang menggunakan untuk analisis, misalnya kalau di sini untuk root locusnya, ini yang kita plot itu adalah persamaan karakteristik lokasi dari akar-akar persamaan karakteristik dari closed loop system. Itu ekuivalen dengan analisis body frequency response plot atau body loop transfer function yang kita analisis untuk loop transfer function dari E ke L. Nah, di situ. Jadi harus 0 desibelnya, ya, magnitude 0 tidak boleh dekat-dekat dengan minus 180 derajat. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ada root locus seperti ini, kita lihat kalau kita naikkan KP kita naikkan, misalnya di sini open selection, KP kita naikkan misalnya ke 10, dia makin naik. Nah, ini 10 artinya kita menaikkan, kalau KP kita naikkan 10 kali dari yang sebelumnya, tadi di sini di 0 desibel, sekarang naik 20 desibel secara merata untuk setiap frekuensi. Tadi di sini dia 20 desibel. Coba kalau kita naikkan di 100 kali, 100 kali dia akan naik ke 40 desibel, karena 40 desibel itu 100 kali artinya. 20 log 100 itu artinya 40, ya, satuannya desibel. Jadi kalau kita naikkan dari tadi 1 0 desibel, kita naik terus, nggak pernah
ada bagian ini, kalau dari body plot tidak akan ada pernah apa minus 180 akan berada di atas 0 desibel. Kita naik sampai 1 juta pun, nah makanya di sini tulisannya GM sama dengan infinity, atau artinya tidak terhingga. Ya, gain margin tidak terhingga. Kita bisa naikkan KP sampai sebesar-besarnya sampai mentok. Itu, nah, asal modelnya benar, asal dalam bandwidth-nya dari control system, nah, dia tetap stabil kalau karena tidak pernah mencapai minus 180 derajat ini hampir tidak mungkin dalam bentuk model seperti ini. Nah, secara bersamaan kita lihat, kalau kita, sebelum itu, kalau kita naikkan KP tadi, itu hanya mempengaruhi bagian gain. Bagian fase tidak berubah sama sekali, posisinya tetap dari 0 sampai 100 derajat, dan bentuknya segitu terus. Di pertengahan sini di minus 90, mungkin di sini frekuensinya. Jadi bentuknya begini terus, ya, tidak ada pengaruhnya. Kalau kita nambah gain terhadap loop transfer function tadi, dari E ke L, kita naik-naikin. Nah, dari root locus juga secara ekivalen kita lihat bahwa kita naikin KP, dia tidak pernah mau membengkok ke kanan atau menyeberang ke bidang right half plane, bidang kanan, ya. Nah, kalau dia tetap di bidang kiri, berarti dia tetap stabil, cuma frekuensi osilasi makin naik, ya, frekuensi osilasi karena makin real imaginary-nya makin tinggi dan overshoot-nya makin tinggi nih. Frekuensi naik, jadi bersamaan juga overshoot makin naik. Tentu kita tidak mau. Jadi biasanya dalam control system itu adalah suatu batasan tersendiri lagi. Kita harus cek secara manual frekuensi masih bisa nggak. Frekuensi naik biasanya kecepatan respon makin cepat, tapi jangan sampai overshoot-nya melebihi dari batas yang ada. Nah, tergantung situasi sistem yang sedang Anda desain. Nah, di sini kalau kita lihat ada phase margin, ternyata ada keterbatasan dari phase margin. Phase margin di sini bilang 15,4 derajat. Kalau tadi berapa? Kalau C sama dengan 1, nah, C sama dengan 1, phase marginnya 180 derajat. Ya. Jadi kita naikin KP, memang gainnya bisa besar terus, ya. Misalnya kita kasih 1000, gain margin masih bisa kita naikkan lagi, tapi phase marginnya semakin kecil. Ini 4,86. Jadi kita ambil di 0 desibel, ingat di 0 desibel, kalau kita turun di frekuensi crossover frekuensi tersebut, ini kelihatan makin dekat, tapi tidak pernah melewati minus 180, cuma makin dekat. Phase margin makin kecil, itu artinya juga ekuivalen dengan semakin osilatori atau overshoot-nya makin besar. Jadi biasanya orang pinginnya phase marginnya mungkin di sekitar 20, ya, misalnya di 20 itu berarti di KP mungkin 100, phase margin ini masih 15, overshoot-nya juga ini masih lebih besar dari 50%. Jadi itu biasanya orang mungkin KP sama 10 aja misalnya, jadi cuma misalnya ya 15% overshoot, seperti sini misalnya 15% overshoot, ekuivalen dengan sekitar 48 derajat phase margin. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan analisis ini, kita kelihatan gain-nya bisa kita naik-naikkan terus, tapi sebenarnya kita istilahnya semakin mudah mendekati ketidakstabilan. Selain osilasi frekuensinya makin tinggi, overshoot-nya makin tinggi, phase margin-nya kelihatan makin turun. Dan kalau ada perubahan parameter di sistem, misalnya karena panas, misalnya karena suatu panas proses yang lama, mungkin aja ini persamaan fungsi 1/5s kuadrat tambah 6s-nya ini berubah, ya, mungkin juga ini berubah pelan-pelan. Nah, itu kalau phase margin terlalu mepet, rawan, tahu ini tidak 6, tahunya 5 di kenyataannya karena panas setelah dioperasikan berapa lama, bisa aja ini mengakibatkan ketidakstabilan karena tidak sama persis body plotnya seperti ini. Tapi ada satu efek yang paling penting, ya, walaupun kita operasikan baru aja sebentar,
yang sering tidak terdeteksi oleh anak mesin dalam kontrol sistem. Bahkan anak elektro juga sering tidak paham. Nah, ini yang saya ingin benar-benar mesin memahami dalam implementasinya, terutama kalau kontrol sistemnya kita menggunakan, terutama di Indonesia mahasiswa mesin sering menggunakan microcontroller yang murah, misalnya Arduino, microcontroller, kemudian Anda pakai Raspberry, ya itu adalah microcontroller murahan ya bagi saya untuk kontrol sistem, bukan untuk high precision control, itu untuk main-main. Kalau yang Anda itu harganya cuma di bawah 1 juta itu untuk main-main ya, untuk proyek-proyek SMA, mahasiswa. Nah, kalau untuk kontrol untuk presisi, ya peralatannya biasanya minimal 20 juta zaman sekarang ya. Dulu masih lebih mahal, sekarang seperti gitu. Itu namanya digital signal processing controller, bukan microcontroller. Jadi harganya 20 kali. Nah, kelebihan dari digital signal processing sebagai controller, dia sampling rate-nya dia bisa komputasinya dengan kecepatan tinggi, sehingga sampling rate-nya bisa misalnya 10 kHz ya, 10.000 data per detik komputasi, ambil data input, kemudian dia hitung, terus keluarin, dan antara channelnya itu independen. Kalau microcontroller seperti Arduino, Raspberry, kita tambah channel, kemampuan kecepatan samplingnya menurun setengah. Tambah channel lagi kita pakai, turun lagi tambah setengah, turun. Belum lagi kalau kita tambah persamaan di dalam perintah-perintah kerja, mengerjakan sesuatu lagi tambahan di dalam Arduino. Akhirnya bisa-bisa kemampuan sampling rate-nya mungkin cuma bisa ngambil 10 data per detik, atau paling pentok 100 data per detik. Itu paling sering sekali, sudah paling sederhana, mentok-mentok cuma bisa mampu 100 data per detik Arduino. Kalau kita pakai berapa channel, pakai proportional gain. Nah, bagaimana efeknya? Nah, ini berbahaya, itu akan memberikan efek terhadap phase margin. Phase margin ternyata time delay dari microcontroller akan menurunkan di sini. Menurunkan di sini, kita kira masih 48, tahu-tahu padahal dia sudah di minus 190 misalnya. Ya, minus 90. Nah, itu akan mengakibatkan ketidakstabilan. Secara matematika akan saya sampaikan di sini supaya Anda mengerti, dan ini akan saya tandakan di ujian akhir, karena ini implementasi yang sangat penting. Jadi, kita balik dulu ke pemodelan yang sering digunakan orang, ya, di orang ini. Jadi misalnya, jadi kita akan membahas topik yang sangat penting untuk implementasi, yaitu efek dari time delay, keterlambatan waktu. Yang di sini maksudnya keterlambatan waktu yang khusus, yaitu namanya pure time delay. Jadi misalnya sinusoid, kita delay tanpa distorsi, delay hanya terhadap waktu aja. Nah, nanti kita nonton bersama videonya. Nah, di sini kalau kita punya contoh microcontroller dengan kemampuan sampling rate TS, maka orang kebanyakan menggunakan aproksimasi bahwa dia mempunyai pure time delay setengah dari sampling rate. Misalnya kita sampling rate-nya 0,1 detik atau 10 Hz, 0,1 detik kemampuan tiap 0,1 detik ngambil datanya, arti 10 data per detik. Nah, dia jadi delay-nya itu sama dengan setengah dari TS ya. Jadi itu sama dengan setengah dari TS, jadi kalau tadi 0,1 berarti 0,05 delay-nya. Delay-nya bukan 0,1 tapi jadi 0,05 delay-nya. Nah, gitu. Nah, nanti sebentar saya pasang contoh pure time delay lagi untuk proses lain, tapi saya yang sini yang paling penting, saya karena semakin hiruk pikuk mesin menggunakan microcontroller seperti Arduino, Raspberry, tetapi tidak paham ini, itu yang bahaya. Ya, jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat Anda. Secara matematika, model dalam domain Laplace, kita harus tulis dulu matematikanya ini, efek delay seperti ini bagaimana. Ternyata delay itu dalam transformasi Laplace sebanyak T detik itu sama dengan E pangkat minus S ini J kali omega, sebanyak berapa time delay-nya, T-nya. Jadi E pangkat minus S kali T, itu adalah delay fungsi transfer dalam domain Laplace yang perlu kita tambahkan ke fungsi transfer yang sudah ada. Misalnya kita pikir kita pakai microcontroller, kita punya gainnya Kp.
Ya, KP tanpa fungsi transfer. KP itu sendiri fungsi transfer, tapi tidak ada S-nya. Nah, kita pikir kita masukin KP, ternyata itu karena pakai microcontroller, karena ada delay tadi sebesar T, akibat sampling rate mampunya cuma TS, maka kita fungsi transfernya ternyata KP kali E kurangi S kali T. Ya. Nah, apa efeknya ini di body plot? Kalau kita secara matematika cek E pangkat S kali T, itu ambil magnitudenya, ini J omega ini magnitudenya, bilangan kompleks eksponensial ini, itu ternyata dia efeknya di body plot itu karena nilainya sama dengan 1 ini. Kalau Anda cek E pangkat berapapun gitu, terus ambil absolutnya di MATLAB, itu selalu 1 nilainya. Jadi itu efeknya tidak ada efek di bagian body plot. Kalau KP tadi efeknya hanya di magnitude di body plot. Oh sorry, ini bukan di body plot, ada efeknya nanti. Tapi di bagian magnitude dia tidak ada efeknya. Karena dia horizontal line pada saat 1 kali. 1 kali artinya efeknya 0 desibel, tidak ada efeknya. Ada satuan desibel kalau 1 kali. Ya, karena tidak ada perubahan gain 0 desibel. Jadi dia tidak akan mempengaruhi naik turunnya efek delay ini, tidak mempengaruhi naik turunnya di bagian gain margin. Ya. Tetapi kalau dari sudut dari bilangan kompleks ini kita ambil sudut dari E pangkat minus J omega T, itu ternyata mengakibatkan keterlambatan sebesar minus omega kali time delay-nya. Jadi sudut keterlambatannya dengan negatif slope negatif T, negatif time delay ini tadi, time delay-nya. Jadi pada saat frekuensi rendah, ya sudut keterlambatannya rendah. Makin tinggi frekuensi kita operasikan, sudutnya makin keterlambatannya menambahnya semakin besar. Nah, kita lihat di sini contoh di sini. Jadi kita menambahkan suatu blok yang mempunyai karakteristik dia tidak mempengaruhi pada desibelnya karena 0, tidak akan menambah kurangkan kalau kita selipkan di fungsi transfer closed loop system tadi, tetapi dengan cepat dia mengurangi fasenya, menambah keterlambatan di sini. Lihat, makin frekuensi makin naik, di sini di 1 radian per detik, baru menurunkan sekitar mungkin 40 derajat terlambatan, tapi begitu baru di berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aja sudah sekitar 360 derajat, 6 radian per second sudah memberatkan kontrol sistem karena dia memberikan keterlambatan sudah 360 derajat. Nah, ini kelihatan berosilasi, ini cara orang kontrol biasa memperlihatkan sebenarnya ini terus ke bawah terus, tapi ada teknik namanya wrapping. Jadi kita lipat. Kalau sudah kelihatan aja yang bolak-balik ini sebenarnya itu habis 360, 720, 720, terus lagi tambah 360, 1000 sekian, dan seterusnya. Sebenarnya ini minusnya makin ke bawah, terjun bebas. Jadi kalau ada bentuk yang loncat-loncat naik gini berulang kali, itu artinya dilipat ada jangkauan minus 2pi dan 0 aja. Dari 0, dari minus 180 ke 0. Di MATLAB ada fungsi ini yang bisa kita melakukan plot wrap. Kita lipat kita bungkus seperti itu. Jadi sebenarnya berarti dari sini 360 sampai sini 720, di sini 720 tambah 360 terus terus. Jadi kita lihat semakin cepat dia dengan kecepatan tinggi makin terjun bebas. Jadi efek dari 1 unit time delay aja ini bisa tidak bagus di sini. Nah, sekarang ini sebagai contoh dulu. Jadi misalnya kita punya sinusoid sin 2pi per 10t, berarti ini frekuensinya 1/10 nih, 2pi f-nya 1/10, 0,1 detik berarti. Nah, time delay-nya berapa ini? Kalau kita lihat misalnya t-nya ini detik, ini berarti ini 1 siklus itu 10 detik, misalnya ini keterlambatannya berapa ini? Kalau 1 siklus itu 360 derajat, ya 360 derajat di sini sama dengan 10 detik. Karena frekuensinya 0,1 detik. 1 siklus sama dengan 10 detik. Karena frekuensinya 0,1 detik. Nanti kalau di sini kita lihat ini keterlambatannya adalah 90 derajat. Karena 1 siklus itu 360, kalau setengah siklus 180, seperempat siklus, ya, pi ini kalau full itu 2pi, kalau setengah itu hanya pi,
Ini pi per 2, jadi dia terlambat pi per 2 radian atau 90 derajat ya, kalau untuk contoh di sini. Nah, nanti Anda harus hati-hati lihat. Jadi kalau pada frekuensinya lebih tinggi lagi, jadi kalau pada saat ini 90 derajat keterlambatan fase itu ekuivalen dengan 2,5 detik. Ekuivalen dengan 2,5 detik. Kelihatan di sini kira-kira 2,5 karena dari sini 0 sampai 5 detik. Kalau frekuensinya misalnya kalau dia satu siklusnya lebih cepat dari ini, bukan 10 detik, misalnya 5 detik, keterlambatan 2,5 detik itu adalah sudah keterlambatan 180 derajat. Jadi kalau kita punya siklusnya misalnya dia sudah penuh satu cycle sampai 5 di sini, keterlambatan 2,5 detik itu artinya keterlambatan 180 derajat. Nah, jadi hati-hati pada frekuensi tinggi, hanya detik 0, sekian aja itu sudah sama dengan keterlambatan ratusan derajat pada frekuensi tinggi. Nah, ini adalah sebagai contoh. Nah, ini sekarang saya nanti sebenarnya mau kasih quiz. Ini tentukan phase delay, tapi nanti belakangan saya ingin kasih poinnya dulu di sini. Jadi bagaimana cara melakukan analisis? Ini ada namanya PADE approximation. Kalau nggak salah ini PADE ini adalah usulan dari suatu ahli kontrol dari Prancis yang mengatakan, wah kalau kita manual menulis analisa body plot dengan ini bagaimana kita ngeplotnya agak repot. Bagaimana kalau kita buat aproksimasi E pangkat minus ST-nya dalam bentuk polinomial ya. Polinomial. Kemudian dia mengusulkan jangan menggunakan Taylor series. Ya, ternyata karena cara aproksimasinya dia lebih bagus, yaitu perbandingan antara pembilang dan penyebut polinomial, pembagian dari pembilang dan penyebut yang satu minus satu plus seperti itu, jadi ada pol dan zeronya. Kalau Taylor series itu tidak ada pembilang dan penyebut, cuma satu panjang gitu. Kalau ini PADE itu ada pembilang dan penyebutnya. Nah, misalnya di sini order 1. Order 1 kalau di pada nanti Anda lihat lebih lengkap order 1, order 2 itu makin akurat mengaproksimate fungsi transfer sehingga hasilnya menjadi kalau kita plot mendekati seperti garis lurus ini, terus ini nanti bentuknya seperti ini plotnya. Nah, jadi ini adalah contoh aproksimasi, cuma saya tidak akan jelaskan lebih lanjut di sini tentang PADE-nya, supaya Anda ketahui sering orang melakukan aproksimasi seperti kita menyelipkan fungsi transfer K kali S tambah P kurang bagi S tambah Q. Atau kalau khusus untuk time delay tadi itu berarti seperti kita menginsert satu buah blok fungsi transfer sebesar 2 dibagi time delay kurang S, dibagi 2 dibagi time delay tambah S. Ini akibat microcontroller tadi Arduino sampling rate T yang kita insertkan di sini. Bisa kita modelkan seperti gabungkan dengan plannya atau kita gabungkan seperti KP. Yang penting jadi efeknya dari E ke L itu kelihatan di body plot. Body plot yang untuk kita analisis closed loop system. Nah, di Sysotool di sini kita lihat tadi gain marginnya seperti ini. Ya, waktu KP sama dengan 1, gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat, kalau saya sudah buatkan ini, saya run menggunakan MATLAB di sini. Bagaimana kalau saya kalau akibat ada control system yang kita masukkan di dalam loop tadi itu, karena kita menggunakan microcontroller. Mana nih? Oke, jadi saya membuat plot di sini secara manual. Jadi itu saya ada fungsi transfernya sama seperti tadi. Kemudian di bagian fasenya saya kutak-katik sedikit. Jadi fasenya dikurangi time delay kali frekuensi ya. Jadi pada setiap frekuensi saya akan tambahkan time delay. Jadi nanti dia akan turun lebih cepat. Nah, seperti itu, sebesar itu. Kemudian jadi efeknya jadi seperti ini. Bentuk bagian magnitudenya sama seperti tadi, tidak ada perubahan. Nah, tapi bagian fasenya kelihatan dia tidak menuju 100. Kalau
awalnya tanpa ini, dia menuju minus 180 derajat. Ini minus 180 derajat tanpa efek time delay, tanpa microcontroller. Nah, biasanya kita bisa mendekati seperti ini kalau kita pakai controller, pakai analog controller, yaitu misalnya pakai operating amplifier, op-amp. Makanya op-amp itu masih tetap populer karena dia mempunyai time delay ya, melakukan derivatif, time delay sangat kecil, derivatif atau KP tanpa efek time delay seperti microcontroller seperti ini. Yang merah ini putus-putus, ya dia akan menambah keterlambatan fase dengan cepat. Misalnya di 100 Hz aja dia sudah keterlambatan minus 4, keterlambatan 450 derajat. Ya. Jadi kalau kita punya pakai microcontroller, di sini saya pakai sampling rate misalnya tadi pakai sampling rate-nya 0,1 atau 10 Hz. Jadi pure time delay-nya kira-kira 0,1 dibagi 2 ya. 0,1 bagi 2 atau 0,005. Efeknya adalah menambah keterlambatan sebesar ini dari plot ini. Berarti di sini dia sudah motong di 180 derajat di sekitar frekuensi. Kalau kita klik di sini mungkin ya berapa di sini, belum sini udah di kira-kira di frekuensi ini, di frekuensi 1, 2, 3, 4, 5 radian, 5 radian di 5 radian per second itu kalau kita, ini dia sudah di minus 180. Berarti kita punya gain margin sebenarnya cuma punya gain margin 40 desibel di frekuensi sekitar 5 sini, cuma sekitar 40 desibel. Padahal tadi kalau kita pakai op-amp ya untuk bikin proportional gain untuk kontrol kita, ya op-amp kalau Anda belajar di mekatronika pernah saya ajarkan bagaimana menggunakan op-amp untuk sebagai proportional control, sebagai derivatif, PID controller. Nah, itu mempunyai bandwidth yang tinggi, sampai 100 kHz misalnya. Jadi kalau gini cuma berapa tadi? Cuma 10 Hz ya. Jadi kita bisa mendekati ideal matematika kita yang kita lakukan analisis. Tapi kalau di sini dia turun dengan cepat sehingga sebenarnya gain margin kita cuma ada 40 desibel. Bagaimana kalau kita turunkan lagi frekuensi kemampuan sampling rate dari karena kita pakai banyak channel misalnya, kita cuma bisa ngambil satu data per detik ya, atau melakukan komputasi ngambil data dan mengeluarkan sinyal keluar, nah, gitu. Bagaimana efeknya? Kita lihat lagi di 1 Hz kita sampling di microcontroller ternyata sudah mencapai minus 180 derajat di sekitar frekuensi di ini 1,5 radian per detik. 1,5 radian itu berarti kita cuma ada sekitar 22-23 desibel gain margin. Nah, ya, kalau tadi ada sampai 20 desibel, sekarang tinggal berapa desibel di sini? Tinggal tadi sekitar 40, sekarang sekitar 20. Kalau tadi 40 berarti kita bisa naikkan K sampai 100. Ya, 20 desibel artinya bisa naikkan KP sampai 100. Nah, kalau 40 kalau 40 desibel itu artinya bisa naikkan sampai 100 kali kalau yang tadi. Kalau sekarang dengan frekuensi yang samplingnya rendah hanya 1 data per detik, kita hanya bisa naikkan 20 desibel maksimum. Gain marginnya 20 desibel artinya hanya bisa sampai KP sama dengan 10. Nah, gitu interpretasinya. Sampai di sini ada yang mau menanyakan, silakan. Ini perlu dimengerti persiapan UAS, karena saya akan tanya bagaimana efek sampling rate dari microcontroller. Saya set di sampling rate 0,1 radian, misalnya 0,1 Hz misalnya. Nah, itu sampling rate bisa sampling frekuensi misalnya, sampling frekuensi 10 Hz, berarti TS-nya 0,1, pure time delay-nya TS dibagi 2. Nah, kemudian Anda bisa hitung di situ, di TS itu, di T-nya tadi ini, saya kasih nama TD di sini, bukan T.
dikalikan pada frekuensinya itu mengakibatkan keterlambatan berapa derajat, menambah keterlambatan dari keterlambatan yang ada sebelumnya. Nah, seperti itu di sini. Jadi Anda bisa lihat bahwa hati-hati membuat control system menggunakan microcontroller karena kemampuan sampling rate-nya rendah. Anda tidak bisa untuk menggerakkan sistem yang memiliki kecepatan tinggi karena dia ada kemampuan sampling rate yang terbatas, dan kita bisa analisis di sini secara sederhana, secara praktikal bahwa oh dia sudah tidak boleh di sini, berarti kita punya keterbatasan untuk meningkatkan KP atau responnya seperti itu, karena sudah akan mengakibatkan ketidakstabilan karena phase marginnya akan menderita berat akibat tadi akan mengakibatkan mudah mendekati minus 180 derajat. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tonton video lagi dulu bersama tentang kenapa time delay. Contoh bagaimana time delay, contoh-contoh lain time delay. Ini saya memberi contoh tadi time delay akibat microcontroller. Nah, sekarang mudah-mudahan ini bisa terdengar. Ini sudah saya nyalakan. Silakan dengar dulu. Ini saya akan beri komentar dalam 10 ini video 10 menit. In this lecture, we will study about the effect of the time delay on the stability of a control system. So we will start. Bisa kedengaran ya suaranya? How can we mathematically represent the time delay function and how the time delay function contributes to the frequency response or the dynamic response of a LTI system. And later on, we will see that how this time delay effect will contribute to the stability of a control system. So how can we define a time delay? So time delay is basically a time lag between the start of the output and the start of the input function. So as we can see in the figure below, that the input starts at the t is equal to 1 second and output starts appear at t is equal to 3 seconds. So we can simply say that this system has a 2 second of the time delay. So a time delay function does not change the gain of a system, like it does not attenuate or amplify the output of a system, but it only delays the output response of a dynamic system. Baru Nutrisari Squeeze Orange, jeruk keras yang bisa di squeeze. Lebih rendah gula dan banyak vitaminnya. So the time delay function in the Laplace transform that can be represented as e raised to power minus st, where capital T is the amount of the delay. Baik, jadi nanti Anda tonton ini, saya berikan linknya. Jadi di sini secara detail memberikan menjelaskan tentang terutama contoh time delay lain selain microcontroller, terutama pada proses. The gain of the frequency response analysis, but it only affects the phase of the frequency response. So next we will see two examples that how can we represent a time delay function in a physical system, and later on we will see that how this time delay will affect the stability of a LTI system. So first we will see the example of the steel rolling mills control system. So on the figure below, you can see the pictorial view of this control system. So in this system, we are inputting a rod of the steel with some larger diameter in these rolls, which controls the output thickness of the rods. And when the steel
passing through these rolls, the diameter of the output of the steel rod that will be reduced. And in this control system, the objective is to control the thickness of the output steel rods. And for example, this is the desired thickness that we are want to have this thickness of this steel rod, and this is some particular point where we are measuring the thickness of the output steel rod, that is at the distance small d from the these rollers. And controller has these two inputs, like the desired thickness and the actual thickness that we have measured from the output of the rolled steel rod. And according to these two inputs, the controller will decide that how much we need to actuate the motors, and this motor controls the distance between these two rolling mills. So how the time delay is appearing in this control system, basically we are measuring the thickness of the rod at some distance from these rolls. So that's why this distance produces the time delay effect in this control system. So for example, the steel is being processed at the velocity v, like so the steel is traveling at this velocity v. Jadi di sini contoh suatu sistem akibat penempatan posisi sensor tidak sama persis pada posisi lokasi aktuatornya. Aktuatornya di sini motor, ya. Jadi posisi lakukan actionnya di sini dideteksi setelah waktu tertentu. Waktu tertentu itu tergantung dari kecepatan dan jarak penempatan sensor. Ini namanya non-collocated sensor dan aktuator. Sensor dan aktuator tidak co-location, tidak bersamaan posisinya. Itu mengakibatkan pure time delay, ya, keterlambatan fase minus omega kali T kalau kita kontrol SIM. Nah, ini sebenarnya dalam controller juga kalau kita punya microcontroller, kecepatan sampling rate-nya menambah lagi keterlambatan fase. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati dalam desain kontrol. Kemudian contoh lagi, which controls the flow, the liquid level control system, and the detailed study you can do by yourself from the Dorf and Bishop. So in this example, again, we have an actuator which controls the flow of the liquid in the pipe, which enters a tank. Nah, di sini sama lagi, sensornya lokasinya di permukaan sini, padahal valve-nya kerannya lokasinya jarak D dengan kecepatan alir dari airnya masuk ke dalam tangki. Nah, kita bisa hitung berapa detik keterlambatannya untuk sampai mengakibatkan ketinggiannya itu terdeteksi berubah di permukaan tangki ini. Sehingga di sini ada keterlambatan fase. Nah, keterlambatan fasenya itu ya V dibagi jarak dibagi kecepatan mendapatkan waktu. Nah, di sini kita tambahkan fungsi transfer E pangkat minus ST di sini. Ya, itu untuk menggambarkan closed loop sistem seluruhnya. Nah, kalau kita lihat, ya itu akibatnya seperti ini. Ya, kalau tanpa delay tadi, kalau posisi sensornya kerannya persis di permukaan air, di mana tidak mungkin, itu fungsi keterlambatannya hanya segini. Tapi begitu, ya ini kita pakai aksis yang kanan khusus untuk ini, untuk fase. Nah, kalau dengan karena posisi kerannya atau valve-nya tidak persis di permukaan air, di mana kita mengukur ketinggian air dalam tangki, sebenarnya dia fasenya sudah turun lebih cepat lagi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti Anda tonton secara mandiri videonya, saya akan berikan linknya. Kemudian banyak sistem yang seperti ini. Jadi contoh penempatan sensor tidak sama, pada tempat terjadi actuation untuk sistem fluida,
sistem rolling tadi mechanical, ada juga sistem pemanasan heater. Biasanya heater dipanaskan, kita pasang termometernya, lokasinya tidak persis di depan heater. Nah, itu berapa waktu nyampe ke sensornya itu mengakibatkan pure time delay. Nah, ini contoh juga ada video tentang efek time delay terhadap pure time delay dari proses pengontrolan panas suatu sistem panas heat transfer, misalnya di oven. Nah, misalnya mobil juga ada delay, baru respon terlambat. Nah, nanti bisa Anda lihat di video ini, nanti akan saya berikan linknya. Kemudian yang berikutnya ada pembahasan tentang Pade approximation. Ya, di sini Anda bisa lihat nanti apa itu Pade approximation, kenapa lebih bagus daripada polinomial. Manfaatnya sering dimanfaatkan orang kontrol sistem untuk membuat supaya lebih mudah untuk diinkorporasikan. Kalau tadi kan saya ngeplot secara manual efek dari penambahan fase. Bagaimana supaya kita bisa masukkan ke SISO-tool fungsi transfernya? SISO-tool tidak bisa mengakomodir fungsi transfer E pangkat minus S kali T. Sehingga kita harus bikinkan fungsi transfer yang standar normal yang ada pembilang dan penyebut. Sehingga kita bisa melakukan analisa efek dari keterlambatan fase tersebut. Ya, jadi itu poin dari pertemuan hari ini. Nanti contoh-contoh soal untuk UAS di pertemuan berikutnya, mungkin minggu depan, mungkin Sabtu, saya akan kabarkan 1 hari sebelumnya. Mohon maaf, saya harus sudah langsung keluar nih, saya ada meeting ini mendadak, dipanggil oleh Dikti untuk pertemuan persiapan kontes robot terbang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.